왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? 이씨. Di suatu kota negara Filipina, film diawali dengan seorang pemuda dari Korea bernama Jo Sung Jae. Dia dikejar oleh 3 orang gangster dari sebuah organisasi judi online. Dengan tubuh yang berlumuran darah, dia terus berlari dan berteriak untuk meminta pertolongan. Kebetulan sebuah mobil polisi melintas di depannya dan berhenti. Jo Sung Jae langsung meminta pertolongan kepada polisi itu, yang membuat 3 orang gangster itu tak berani untuk mendekatinya. Sung Jae memberikan flash disk yang berisi data-data kejahatan organisasi judi online itu kepada polisi. Namun, datanglah sebuah mobil dan turun seorang laki-laki bernama Changgi, yang merupakan pimpinan organisasi tersebut. Dia pun menghabisi mereka semua. Di gang kota Korea, terlihat 2 orang pemuda sedang berusaha melakukan transaksi narkoba yang diletakkan di celah tembok. Namun mereka telah diawasi oleh beberapa polisi yang berniat untuk menangkap mereka. Melihat penjual itu ditangkap, pembeli ini mencoba untuk kabur dari sana. Namun motornya tidak dapat melaju dan ternyata motornya diangkat dari belakang oleh salah satu polisi. Dia bernama Detektif Ma. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang mereka tangkap, Detektif Ma dan rekan-rekannya menuju ke sebuah tempat yang diduga menjadi sarang dari para pengedar narkoba itu. Ternyata para pengedar itu mempersiapkan tempat dengan memasang pagar besi, agar ketika terjadi penggerbekan seperti sekarang ini, para pengedar itu mempunyai waktu untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka. Pengedar narkoba itu mengejeknya sambil berusaha membuang narkoba miliknya. Namun yang belum mereka ketahui, Detektif Ma yang mempunyai kekuatan di tangannya sehingga dapat membuka pagar besi itu. Mereka pun menghajar dan meringkus para pengedar itu. Setelah mendapatkan bukti-bukti kejahatan para pengedar tersebut, mereka menemukan bukti bahwa kalau pengedar narkoba itu dijalankan melalui aplikasi seperti halnya WhatsApp, sehingga pembeli dan penjual dengan mudah melakukan transaksi tanpa diketahui oleh pihak manapun. Detektif Ma meminta bawahannya untuk mencari tahu siapa pengembang aplikasi itu, agar bisa memberantas bisnis ini sampai tidak tersisa. Malam harinya, Detektif Ma dengan bawahannya sedang menikmati makan malam di sebuah kedai langganan mereka. Detektif Ma bertanya kepada bawahannya, bagaimana kelanjutan dan informasi pengembang aplikasi narkoba itu. Bawahannya menjawab bahwa pengembang aplikasi tersebut adalah Jo Sung Jae. Namun dia ditemukan tewas di Filipina, dan jenazahnya sudah dikirimkan ke Korea beberapa hari yang lalu. Penyebab kematiannya belum bisa dipastikan karena hasil otopsinya masih akan keluar besok. Keesokan paginya, Detektif Ma bertemu dengan dokter yang menangani otopsi dari Sung Jae. Sang dokter mengatakan kalau penyebab kematiannya disebabkan oleh tusukan pisau. Setelah memeriksa data-data milik Sung Jae, ditemukan sebuah fakta kalau berat badannya telah turun dari 70 kilo menjadi 50 kilo. Sang dokter pun curiga kalau dia pernah mengalami kekerasan dengan waktu yang cukup lama. Ketika menuju keluar,
Detektif Ma bertemu dengan Ibu Song Jae yang bertanya tentang kejahatan apakah yang diperbuat oleh anaknya. Hingga putranya diselidiki olehnya. Ibunya memberitahu, semenjak putranya mendapat kerjaan di perusahaan Filipina, dia tidak pernah komunikasi lagi. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar mengejutkan jika putranya telah meninggal dunia. Ibunya memohon kepada Detektif Ma untuk menangkap pembunuh anaknya kalau memang dia mati karena dibunuh. Di sebuah villa milik perusahaan Q-In Holding yang dipimpin oleh Jang bertemu dengan dua rekan bisnisnya untuk memberikan dua flash disk yang berisi data-data kekayaannya dari perusahaan judi online yang Canggih pimpin di Filipina untuk dikembangkan dengan menjual sebagian hartanya melalui mata uang koin kripto. Asisten Jang yang bernama Go mengatakan, jangan khawatir atas segala resikonya, karena dia akan memastikan tidak akan mengalami masalah apapun. Di Filipina, tempat perusahaan judi online yang dipimpin oleh Canggih mendapatkan laporan dari anak buahnya yang bernama Jehon. Jumlah anggota online mereka bertambah banyak, namun pemasukan tetap sama, dan berpikir jika Jang tidak menepati janjinya. Tak berselang lama, Daihun juga melaporkan tentang lokasi situs judi online saingan mereka. Canggih pun memerintahkan bawahannya untuk bersiap-siap menghancurkan tempat itu, dan menyuruh anak buah bagian IT yang dipaksa bekerja di sana seperti halnya Song Jae untuk meretas jaringan milik saingannya. Canggih dan anak buahnya membunuh semua orang yang ada di sana. Jihon mengambil data server milik mereka agar bisa mengendalikan situs judi online milik saingannya itu. Detektif Ma mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau dia baru saja mendapatkan informasi dari tim investigasi yang mengatakan distributor aplikasi narkoba ini sudah ditangkap dan Song Jae tidak terlibat lagi dalam hal ini. Dulu ketika Song Jae masih menjadi mahasiswa, aplikasi ini dipublikasikan untuk menjadi alat bertukar laporan dan terbuka untuk semua orang. Jadi siapapun bisa mengembangkan perangkat lunak ini dan bisa menggunakannya tanpa tahu digunakan untuk apa perangkat tersebut. Detektif Ma pun menelpon Ibu Song Jae untuk bertanya beberapa informasi darinya. Namun ternyata dia mendapatkan kabar kalau Ibu Song Jae telah meninggal. Detektif Ma pun mendatangi pemakaman Ibu Song Jae. Lalu ada pengurus pemakaman Ibu Song Jae yang memberikan surat yang sudah ditulis sebelum Ibu Song Jae meninggal agar diberikan kepada Detektif Ma dan meminta dia untuk mencari pembunuh putra kesayangannya. Setelah itu, Detektif Ma mendatangi tim cyber untuk mendapatkan informasi tambahan tentang data-data akun milik Song Jae. Tim cyber yang bernama Han Jisoo menemukan beberapa situs judi online yang Song Jae buat selama berada di Filipina. Namun setelah beberapa kali dia mencoba untuk meretas situs judi online tersebut, perangkat mereka akan menghapus secara otomatis, sehingga dia tidak dapat mengamankan alamat dan nama situsnya. Detektif Ma pun pergi menemui atasannya yang berada di mobil. Dia bernama Taisu. Detektif Ma memintanya untuk membentuk sebuah tim investigasi pembunuh Song Jae yang terdiri dari mereka dan tim cyber. Taisu tidak menyetujui dan menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dia kuasai dan lebih baik menangkap preman yang biasa dia lakukan. Detektif Ma tetap ingin menangkap dalang dari semua ini karena demi janjinya kepada Ibu Song Jae
yang ingin Detektif Ma mencari siapa pembunuh dari anaknya. Setelah membantai markas aplikasi judi online saingannya, Chang Gi menelpon Zhang dan memberikannya informasi kalau anggotanya bertambah 300.000 situs milik mereka. Jadi dia hanya menunggu persetujuan dari administrator. Mendengar itu, Zhang berjanji akan memberikan Chang Gi bonus sebesar 10% jika dia menambahkan 100.000 lagi akun pengguna. Chang Gi pun mengiyakan permintaannya, asal Zhang menepati janjinya setelah itu. Tim yang diinginkan Detektif Ma akhirnya terbentuk. Dia mendapatkan Han Jisoo dari tim cyber dan Kang Namsu dari tim forensik digital. Mereka lalu bekerja sama di bidang mereka masing-masing, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah situs kasino bernama Emperor. Namun ketika mereka ingin masuk ke situs tersebut, ada ketentuan dan syarat yang harus mereka selesaikan dulu. Mereka harus memasukkan depo uang yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Detektif Ma berpikir dan menyadari bahwa penyelidikan ini tidak mendapat dukungan dana dari pusat. Namun dia bisa mengusahakan uang tersebut dan mengajak Taesu dan Jisoo untuk ikut bersamanya. 따라와. Di sebuah bar, dua gangster penjual alkohol yang sedang bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka. Ketua Man sangat marah kepada Ketua Cheon karena dia sudah memasuki wilayahnya dan berani menjual minuman miliknya ke sebuah bar langganannya. Di saat perselisihan mereka semakin memanas, Detektif Ma bersama kedua rekannya telah sampai di sana. Anak buah Cheon menganggap bahwa kedatangan mereka mengganggu urusan bosnya, yang kemudian mencoba menghajar mereka bertiga. Dan tiba-tiba Detektif Ma bertanya, kenapa Cheon tidak mengangkat telepon darinya dan kenapa anak buahnya menyerang dirinya. Cheon meminta maaf atas kejadian itu dan mengatakan kalau anak buah yang dia hajar baru bekerja dengannya, jadi dia tidak tahu siapa dirinya. Detektif Ma meminta mereka berdua tidak membuat keributan di wilayah keamanannya. Jadi mereka harus membayar denda dengan apa yang mereka lakukan di wilayahnya tersebut. Dan berpesan kepada mereka berdua untuk mencarikan kenalannya yang menjadi korban dari judi online. Jika mereka berdua mempunyai kenalan, Detektif Ma meminta mereka untuk menghubungi dirinya. Setelah membantai judi online saingannya, dia melihat puluhan kotak baju yang dikirimkan lagi ke sana. Tapi jumlah barang yang mereka terima semakin banyak yang dikirimkan oleh Zhang. Pengirim barang tersebut bernama Yusung dan mengatakan kalau bos Zhang menginginkan lebih banyak uang lagi untuknya. Dan sebenarnya baju-baju itu adalah cara Zhang untuk mencuci uang dari pemasukan judi online tanpa diketahui oleh pihak pajak. Chang Gi curiga kalau Zhang mempermainkannya. Kemudian dia menelpon Zhang yang sedang makan dengan Kwon dan memintanya untuk menaikkan keuntungannya. Jika tidak, Chang Gi tidak akan mengirimkan uang miliknya. Mendengar itu, Zhang memintanya tidak perlu khawatir untuk urusan mereka, asalkan dia segera mengirimkan uang padanya. Tentu saja, mendengar itu membuat Chang Gi curiga dan mengajak Ji-Hon untuk segera pergi ke Korea. Ketika Zhang hendak memasuki mobilnya, dia bertanya kepada Kwon, apakah Kwon pernah mengoperasikan sebuah kasino online, karena dia berniat untuk menggantikan bawahannya yang tidak patuh dengannya. Dengan permintaan Zhang, mungkin Kwon punya beberapa orang yang ahli dalam bidang tersebut dan siap membantunya jika Zhang menginginkannya. Di sela-sela tim investigasi gabungan sedang menikmati makan siang, mereka sempat membahas perkembangan kasus-kasus yang sedang mereka tangani. Jisoo mengatakan kalau IP judi online tersebut lokasinya sering berada di luar negeri. Jadi, untuk saat ini dia sulit untuk melacak di mana lokasi pastinya. Seperti mendapatkan jalan buntu, Detektif Ma menelpon Cheon dan Man untuk meminta informasi kepada mereka berdua yang pernah dia minta terkait judi online. Mereka mengatakan kalau pernah ada seseorang yang Detektif Ma kenal, pernah menjalankan bisnis judi online, namun bisnis orang itu sudah hancur karena adanya persaingan di sana. 그게 누군데?
Dia bernama Jang Yiso, seorang bos besar yang dulu pernah memimpin perjudian di Korea, yang kini menjalani kehidupan baru dengan menjadi bos pemilik permainan anak-anak. Dengan penampilannya, kini dia semakin sangar. Apalagi dia memiliki mobil Porsche kuning yang selalu dia naiki kemana-mana. Namun ketika dia berada di toko miliknya untuk bermain-main, seorang laki-laki terus-terusan membunyikan klakson di mobilnya. Yang ternyata itu adalah Detektif Ma. Kini dia hanya ingin hidup damai karena tidak bertemu lagi dengan Detektif Ma. Namun sepertinya Detektif Ma hanya ingin mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya, daripada Yisu harus kehilangan mobilnya karena parkir sembarangan. 너 같이 좀 가야 돼. 따라와. 또 저 차 뺏어버리기 전에 따라와. Sesampainya di kantor polisi, Detektif Ma meminta Yiso untuk menjelaskan situs judi online yang pernah dia jalankan. Yiso pun menceritakan kalau dulu dia berpikir bisa menghasilkan banyak uang jika mendapatkan jackpot. Maka dari itu dia membeli situs judi online dari Filipina, lalu menjalankannya di dekat kantor di sana. Namun baru saja dia menjalankannya 3 hari, sebuah preman masuk ke dalam bisnisnya dan menghancurkan segalanya. Sebuah situs judi online bernama Emperor Casino merupakan salah satu yang terbesar di antara semuanya. Pendapatan mereka bisa mencapai 200 juta won dalam sehari. Itu disebabkan karena mereka memonopoli perjudian online. Dengan mempunyai banyak situs, tapi mereka berada di satu rumah dan menyiarkan judi secara langsung di situs mereka sebagai salah satu daya tarik untuk menghasilkan banyak uang. Yiso bisa membeli situs judi online tersebut karena ada penghubung di antara mereka, dan itu berada di kota Samsongdong. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Detektif Ma mengajak semua timnya termasuk Yiso untuk menuju ke tempat itu. Detektif Ma dengan rekan lainnya berada di luar, menunggu kabar dari Yiso yang sedang menyamar di sebuah kasino Samsongdong. Karena Yiso belum pernah melakukan penyamaran seperti itu, hampir saja dia keceplosan tetapi masih bisa diatasi oleh Han Jisoo. Seorang pria menghampiri mereka di sana mencoba menawari Jisoo sebuah judi yang mungkin dia sukai, dan kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangannya. Pria ini menawari Jisoo judi online yang bisa bermain live layaknya kasino. Jadi dia bisa memainkannya dimanapun berada. Banyak permainan di dalam situs tersebut. Situs itu bernama Emperor Casino dan mempunyai ruangan VIP melalui sistem keanggotaan dengan diwajibkan membayar 10 miliar won. Mendengar itu jelas membuat Jisoo terkejut dan membuat penyamaran mereka berdua diketahui. 물었어. 다들 준비해. 야, 얘 빨리 깨워. Saat diinterogasi oleh Detektif Ma, pria itu mengatakan kalau dia hanya mencari pelanggan untuk mereka. Namun orang yang memperkerjakannya ialah Yusung, dan dia hanya memperoleh 30% dari setiap member-member VIP yang bisa dia ajak untuk bergabung. Pria ini mengatakan kalau Yusung sedang dalam perjalanan menaiki pesawat dari Filipina menuju Korea untuk mengurusi bisnisnya yang ada di Korea. 쳐다보지 말라니까. 이렇게 나도 안 쳐다보잖아. Changgi dan Jihon telah sampai di Korea. Detektif Ma sempat berpapasan dengan mereka, namun dia belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Apalagi dia hanya fokus untuk menangkap Yusung yang baru saja tiba dari Filipina. Detektif Ma pun mengikutinya dan ternyata menuju toko baju miliknya untuk mengecek keadaan di sana yang sebenarnya. Toko baju itu adalah milik Jang sebagai alat pencucian uang dari hasil judi online. Detektif Ma meminta kedua rekannya untuk mengikutinya dari belakang, sementara dia akan berada di luar untuk berjaga-jaga bila Yusung mencoba kabur. Sesampainya di dalam, rekannya itu mencoba bertanya kepada karyawan di sana. Hal itu diketahui oleh Yusung kalau mereka berdua adalah polisi yang sedang mencarinya. 잠깐만. 왜? 야, 던지야! 세영아!
Detektif Ma mengetahui kalau targetnya berusaha melarikan diri dan mencegatnya menggunakan mobil dari pintu belakang. Changgi pun berada di kediaman Jang untuk menagih janjinya dalam membangun bisnis itu. Jang menyuruh asistennya menjelaskan dan mengatakan kalau dirinya sudah memperkerjakan orang untuk mengembangkan koin itu dan investornya pun sudah diamankan. Jadi, bila investor sudah bersedia, tinggal menaikkan koin tersebut dan jelas itu akan menjadi peluang yang bagus untuk mereka. Mumpung Changgi berada di Korea, Jang memintanya untuk membantu asistennya agar cepat disetujui. Bila itu sudah disetujui, koin itu akan segera dipasarkan. Jika koin itu harganya naik, dia akan menyerahkan sebagian kasino termasuk kunci administratornya. Changgi tersenyum dan memintanya untuk memastikan bahwa janji yang dia ucapkan ditepati. Yusong kini berada di kantor polisi untuk ditanyakan terkait keterlibatannya dengan judi online yang berada di Filipina. Namun selama dia ditanyakan oleh pihak kepolisian, Yusong mengatakan kalau dia hanya pemilik toko pakaian baju. Dia memang sering pergi ke Filipina, namun hanya menjual baju-baju. Tapi karena dia terus ditanyakan oleh mereka, Yusong pun meminta mereka memanggil pengacaranya. Di pinggiran danau di Korea, asisten Jang ditemani oleh Changgi yang menunggunya di luar mobil untuk bertemu dengan Tuan Sang. Agar koin kripto milik bosnya itu bisa dipasarkan ke dalam dagang koin kripto di Korea. Asisten Jang menyuapnya dengan sejumlah uang 2 miliar dan akan mendapat tambahan koin kripto miliknya bila Tuan Sang segera menandatangi koin kripto milik Jang. Namun dia tidak mau menerimanya karena dirinya memiliki prinsip kerja yang jujur. Changgi yang dari awal mengawasi mereka dari luar tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan membunuh asisten Jang untuk segera memberi peringatan kepada Tuan Sang agar dia menuruti permintaannya. Changgi menelpon Jang dan mengatakan kalau asistennya telah dia habisi karena terlalu bertele-tele dalam bernegosiasi. Hal itu membuat Jang terkejut karena hanya masalah seperti itu dia harus membunuh asistennya. Jang juga memberikan informasi kepada Changgi kalau Yusong kini berada di kantor polisi setibanya dia dari Filipina. Jang berencana akan mengirimkan dia pengacara untuk mengeluarkannya dari sana agar bisnis ilegal mereka tidak diketahui. Sepertinya Changgi mempunyai rencana lain dan meminta Jang untuk mengurusi mayat dari asistennya yang sudah dia letakkan di bagasi mobil pribadinya. Yusong pun dipanggil untuk menuju ruang interogasi dan pengacaranya akan menemuinya pada jam 3 sore. Namun, sepertinya itu semua sudah direncanakan oleh Changgi yang sudah menyiapkan rencana dengan membuat keadaan di dalam kantor polisi ricuh dengan mengirimkan puluhan ojol untuk mengantarkan makanan ke dalam sana. Di saat keadaan sibuk, Changgi segera masuk ke dalam sana dan menghabisi Yusong di ruangan interogasi. Jang yang melihat mayat asistennya di bagasi mobilnya nampaknya juga menginginkan Changgi binasa dan mengajak kerjasama Kwon untuk menghabisi Changgi karena khawatir di masa depan Changgi akan menusuknya dari belakang. Pilihan mereka hanya menemukan Changgi dan membunuhnya sebelum pihak polisi menemukannya. Jika tidak, semua uangnya yang ada di Emperor Casino bisa hilang. Mayat asisten Jang pun dibuang ke kontainer baju milik Yusong yang kini dievakuasi oleh polisi dan menjadi perhatian khusus detektif Ma. Mereka menduga kalau semua kejadian ini ada kaitannya dengan Emperor Casino. Sang dokter yang menangani otopsi mayat tersebut mengatakan kalau luka tusuk di tubuhnya nampaknya sama dengan luka tusuk yang dialami oleh Jo Sung-jae. Dan pastinya pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama. Ketika Changgi sedang makan di sebuah restoran, mereka mendengar berita di televisi kalau mayat seorang pria berusia 40-an bernama Go ditemukan di kontainer baju Yusong.
Polisi menduga kalau dia terlibat dalam kejahatan kekerasan dan mereka sedang mencari bukti melalui CCTV di sekitar area sana. Chang Gi pun menelpon Zhang untuk menanyakan berita yang ditayangkan di televisi. Zhang mengatakan mungkin anak buahnya telah berbuat kesalahan saat diperintahkannya membuang mayat asistennya. Tapi sebenarnya memang sengaja dilakukan oleh Zhang agar pergerakan Chang Gi dipersempit karena polisi pasti memburunya. Zhang ingin bertemu dengan Chang Gi setelah pencatatan koin kripto miliknya dan bertemu di gedung acara peluncurannya. Sepertinya Zhang telah mempersiapkan rencana untuk menghabisi Chang Gi yang bekerja sama dengan Kwon. Detektif Ma dengan rekannya yang bernama Manjai kini berada di tempat gedung peluncuran koin milik Zhang. Manjai juga bercerita kalau Zhang telah menghasilkan banyak uang dengan mengembangkan berbagai program dan baru-baru ini mencoba untuk membuat koin kripto. Tak sengaja, Detektif Ma berpapasan dengan Chang Gi di lift dan juga menuju ke tempat Zhang berada. Detektif Ma sangat curiga dengan mereka di sana dan memutuskan untuk mengikutinya. Manjai bertemu Chang Gi di toilet wanita, sedangkan Detektif Ma bertemu dengan bawahan Chang Gi. Mereka pun berkelahi. Detektif Ma pun mengalahkan bawahan dari Chang Gi dan membuat salah satu bawahannya tidak sadarkan diri. Namun Chang Gi berhasil mengalahkan Manjai dan membawa sandrahan wanita bersih-bersih ke dalam toilet Detektif Ma dan memintanya untuk melepaskan bawahannya. Meskipun Detektif Ma menuruti permintaannya, Chang Gi tetap membunuh wanita tersebut, yang tentunya membuat Detektif Ma memilih untuk menolong wanita itu dan membiarkannya pergi dari sana. Salah satu anak buah dari Chang Gi pun berada di kantor interogasi kepolisian, yang hanya terdiam dan membuat Detektif Ma terpaksa harus memberinya sedikit pukulan untuk membuatnya bicara. Detektif Ma bertanya kepada rekannya bagaimana keadaan dari Manjai dan wanita yang dilukai pria misterius itu. Rekannya mengatakan dia sudah membaik. Menurut informasi yang mereka dapatkan, kedua orang yang menyerangnya bernama Chang Gi dan Jihon. Mereka berdua merupakan mantan tentara bayaran khusus. Namun karena tindakan mereka yang selalu memakan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, membuat mereka dipecat. Tetapi dipecatnya mereka juga bertepatan dengan kemunculan Emperor Casino dan juga perginya Song Jae ke Filipina. Mereka mengetahui nampaknya kedatangan mereka semua ke Korea ingin bertemu dengan Zhang yang mungkin dia adalah pengembang dari Emperor Casino. Tetapi itu semua hanya sebatas dugaan karena mereka belum bisa menemukan bukti keterkaitan mereka dengan Zhang. Kepala kepolisian nampaknya marah kepada Taisu dan Detektif Ma karena ada beberapa insiden yang menyebabkan tercorengnya kepala kepolisian itu. Kantor polisi diserang, mayat ditemukan di pelabuhan, dan beberapa keributan muncul di akhir-akhir ini. Pak Kepala juga meminta untuk menyerahkan kasus ini ke divisi lainnya yang lebih baik dari mereka, karena Pak Kepala tidak ingin mendengar lagi keributan. Detektif Ma merasa kecewa karena investigasi yang mereka lakukan selama ini telah dihentikan, yang membuat Detektif Ma tidak bisa menepati janjinya pada Ibu Song Jae. Ketika dia dan rekannya dalam perjalanan menuju kantor polisi, tak sengaja melihat beberapa berandal membuat kekacauan di sana dan membuat Detektif Ma sangat marah. 왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? Setibanya di kantor polisi, Detektif Ma menyadari perkataan Jisoo kalau perbedaan judi online itu hanya nama dan nomor telepon, tapi mereka berada di rumah yang sama. Di sisi lain, Zhang merasa khawatir dengan keselamatannya
karena Changgi berhasil kabur dari polisi yang memergokinya. Jang lalu meminta Kwon untuk membuat sebuah rencana agar menemukan keberadaan Changgi dan kemudian menghabisinya. Di dalam hotel, Changgi melihat siaran televisi kalau dia menjadi buronan setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV dirinya. Anak buahnya pun mengajaknya kembali ke Filipina secepatnya. Namun Changgi tidak mau karena tujuan mereka masih belum selesai. Tiba-tiba lampu di ruangan mereka padam, yang kemudian Kwon dan beberapa anak buahnya masuk ke dalam sana dan berniat untuk menghabisi Changgi. Changgi membiarkan Kwon hidup karena dia tahu jika Kwon dijanjikan menjalankan kasino yang dia kelola. Namun Changgi akan memberikan lebih dari sekedar mengelola kasino, asalkan bisa membawakan Jang di hadapannya. Detektif Ma memohon kepada Taisu untuk tidak membubarkan tim yang sudah dia bentuk. Kalau bicara kejahatan digital, sebaiknya jangan mengejar apa yang dilihat, tapi bagaimana membuat mereka bergerak ke arah kita. Ketika pesaing mereka bekerja secara baik, tentu saja akan memancing mereka untuk datang ke sana dan ingin mengambil situs miliknya. Jika dia tidak bisa mengabulkan permintaannya, maka detektif Ma sendirilah yang akan memohon kepada Pak Kepala untuk mengembalikan kasus yang dia tangani. Ternyata di dalam ruangan Pak Kepala sedang ada pertemuan dengan beberapa petinggi lainnya. Detektif Ma memohon dengan sangat untuk memberikan kesempatan untuk menangani kasus itu. Detektif Ma sudah berjanji kepada ibu korban untuk menangkap pembunuh anaknya. Dia juga meminta waktu 1 minggu untuk menangkap para pembunuh itu. Dia akan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan dia hadapi. Mendengar itu membuat sang petinggi kepolisian menyetujuinya dan akan mendukung penuh untuk menyelesaikan kasus ini. Tentu saja keputusan itu tidak dapat ditolak oleh Pak Kepala. 감사합니다. 야, 잘 들어. Mereka lalu membuat sebuah rencana. Taisu berencana akan memainkan situs Kaisar Casino karena Taisu telah menyita situs utama mereka. Mereka akan membagi tim menjadi 2. Tim pertama fokus untuk menangkap keterlibatan Jang, sementara tim lainnya akan menuju ke Filipina untuk memancing orang-orang dari Emperor Casino. Jika mereka mempunyai saingan, pasti mereka akan datang untuk mengambil situs miliknya. Dan seseorang yang lebih paham mengenai itu akan memimpin mereka di Filipina. Ternyata orang itu adalah Yisu yang dipaksa oleh Detektif Ma untuk ikut dalam misinya. Detektif Ma memberikan Yisu sebuah lencana khusus petugas polisi rahasia yang merupakan agen paling rahasia di kepolisian. Namun jika dia tidak mau, Detektif Ma akan memberikan itu kepada orang lain. Yisu sebenarnya tidak mau bekerja dengannya. Namun karena dia dijanjikan menjadi agen rahasia kepolisian kegelapan yang sangat rahasia yang dari kecil Yisu inginkan, membuatnya bersemangat dan bersedia untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka pun mempersiapkan peralatan untuk mengungkap kejahatan digital tersebut dan membagi tugas sesuai keahliannya masing-masing. Tim operasi bertanggung jawab atas departemen investigasi. Pembayaran akan dilakukan tim cyber. Tim forensik akan melakukan pemeliharaan situs, sedangkan Yisu akan pergi ke Filipina bersama sebagian tim detektif Ma. Yisu terkejut karena yang dia tahu dirinya lah yang memimpin tempat ini. Namun karena terus diberikan semangat sebagai agen gelap paling rahasia, Yisu pun terlena dan memutuskan untuk segera pergi ke Filipina. Sesampai di Filipina, Yisu bertemu dengan teman lamanya yang mencarikan mereka lokasi untuk membuka kasino online dan mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk membuka kasino. Semua dipimpin oleh Yisu. Setelah semua sudah mereka atur, mereka pun mengatur rencana untuk memancing orang-orang Emperor Casino mendatangi mereka.
Jang menemui Kwon setelah mendapatkan kabar kalau Changgi telah dia tangkap. Jang sangat senang dan meminta pistol yang sudah dia pesan kepada Kwon agar dirinya lah yang akan membunuh Changgi menggunakan pistol itu. Namun Jang tidak mengetahui kalau itu semua adalah rencana Changgi untuk memancing Jang ke sana agar dia bisa membunuhnya. Melihat Changgi dalam keadaan baik-baik saja membuatnya sedikit panik. Namun karena dia mempunyai sebuah pistol, sehingga masih bisa berlagak sombong di depannya. Changgi meminta nomor kunci brankas administrator kepadanya, agar dia bisa mengambil sendiri jatah yang seharusnya dia dapatkan. Jang yang sangat kesal dan merasa diuntungkan karena memegang senjata memberikan kode itu kepadanya. Namun di saat dia menembak, ternyata pistol yang dia pegang tidak ada pelurunya. Changgi pun mendekatinya dan memutus jari tangan Jang untuk membuka kunci administrator miliknya. Changgi pun meninggalkan Jang yang penuh kesakitan di sana, dan Kwon masuk ke dalam sana untuk menghabisinya. Sebelum Changgi menuju villa milik Jang, Jae-hon mendapatkan telepon dari bawahannya yang berada di Filipina, mengabarkan kalau telah ditemukan situs baru yang berada di distrik 2 dan meminta izin untuk menyerang mereka. Setelah mereka berhasil meretas sistem situs milik polisi itu, tim forensik memberi laporan kalau Emperor Casino akan memulai aksinya dan meminta orang-orang yang ada di Filipina untuk bersiap-siap. Sementara tim detektif Ma yang berada di Filipina sudah siap untuk menangkap orang-orang dari Emperor Casino. Bahkan para polisi Filipina juga ikut memberikan bantuan untuk melakukan penggerbekan ini. Anak buah Changgi berusaha menyandera salah satu wanita di sana. Yiso tidak bisa tinggal diam saja, yang kemudian diam-diam dari belakang berhasil memukul anak buah dari Changgi. Di sisi lain, Changgi telah sampai di Villa Jang untuk mengambil situs judi online dan koin kripto yang selama ini dia inginkan. Changgi memberikan semua uang yang ada di brankas milik Jang kepada Kwon karena dia mau bekerja sama dengannya. Setelah mendapatkan keberadaan lokasi Emperor Casino, Detektif Ma bersama dengan yang lainnya segera menuju ke villa milik Jang untuk menangkap dirinya. Sambil menunggu kepastian Jang terlibat dengan semua ini, di Filipina mereka berhasil menggerebek tempat Emperor Casino dan menangkap semua orang yang ada di sana, termasuk membebaskan para pemuda Korea yang bekerja paksa di tempat itu. Namso berusaha mengambil situs milik mereka untuk mengakses informasi penting. IP penggunanya sudah bisa dikonfirmasi kalau pemiliknya adalah Q-In Holding, perusahaan milik Jang. Detektif Ma pun dikabari kalau situs Emperor itu milik Jang, tapi dia menemukan kalau pemiliknya sudah berganti. Pasti Changgi mencoba untuk mengambil situs itu. Detektif Ma pun sampai di villa milik Jang. Dia memimpin operasional di sana dan menghajar satu persatu orang yang mencoba melawannya. Detektif Ma bertanya kepada Kwon, di mana keberadaan Jang. Kwon mengatakan jika Jang telah mati dibunuh oleh Changgi. Dia kini menuju ke bandara untuk kembali ke Filipina. Detektif Ma menghubungi Taisu untuk mencari keberadaan Changgi yang sedang menuju ke bandara dan meminta Taisu pesawat mana yang dinaikinya. Sementara dia akan menuju ke bandara sambil menunggu kabar darinya. Di dalam perjalanan, Detektif Ma mendapatkan kabar kalau untuk saat ini mereka sulit mendapatkan di mana keberadaannya karena paspor yang dia gunakan palsu. Jadi mencoba cara lain untuk menemukannya dengan mencocokkan data tubuh Changgi melalui CCTV pengawas. Nantinya data analis tersebut akan diserahkan ke pihak polisi bandara melalui Badan Forensik Nasional. Detektif Ma meminta mereka untuk lebih keras menemukan keberadaan Changgi, karena kalau sudah keluar dari Korea, mereka semua tidak akan pernah bisa untuk menangkap mereka lagi. Setelah berkali-kali mencocokkan data tubuh Changgi, akhirnya mereka menemukan keberadaannya, yang berada di pesawat Astar tujuan Manila. Setelah mendapatkan laporan itu, Detektif Ma bergegas menuju ke sana sebelum pesawat itu terbang.
Setelah menghentikan pesawat yang dinaiki Changgi, Detektif Ma meminta pramugari untuk memberikan waktu 5 menit kepadanya agar dirinya bisa mencari keberadaan Changgi untuk menangkapnya. 중이라 잠시만 이동 부탁드리겠습니다. 야, 사람을 진짜 세게 때리진 않거든. 죽을까봐. 혼자서 괜찮겠어? Setelah berhasil membuat Ji-Hoon tak sadarkan diri, kini dia berusaha untuk melumpuhkan Changgi. Mereka semua pun berhasil menangkap semua orang-orang Emperor Casino, hingga tidak ada yang tersisa. Detektif Ma pun mendatangi kuburan Ibu Songjae dan mengatakan kalau dirinya telah berhasil menangkap pembunuh anaknya. 약속 지켰습니다.